Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesimpulannya bahwa ketika seorang hamba itu telah memiliki yang namanya cahaya, maka tusafiru biha ila hadarati Allahil ghuyub. Dia akan melakukan perjalanan. Ya, dia akan melakukan perjalanan dengan cahaya itu untuk sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Biidai fahmi salik fi tilkal masalik wa mataya al-asrar ila hadratir rabbil bariyah bibayanil ulumil ladunniyah, yaitu dengan apa? Dengan keterangan-keterangan ilmu yang bersifat ladunni. Ilmu ladunni ini adalah ilmu yang memang diperoleh dari Allah Ta'ala secara langsung. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan tentang ilmu ladunni ini ketika kisahnya Nabiullah Khidir alaihissalam, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi semuanya ilmu itu sejatinya dari dalam. Jadi gue lebih nikah ilmu asli, bukan yang kita baca ini. Yang kita baca ini hanya panduan dohir. Entah kita baca Al-Hikam dan syarahnya ini panduan dohir untuk memahamkan akal. Katanya tadi itu ketika nafsu itu sudah bisa kita kalahkan, maka roh itu nyampe kepada level akal. Jadi dia hanya pengetahuan semata. Makanya ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang tersirat, bukan yang tersurat. Kalau yang tersurat, yang tertulis ini tidak ada rahasia sudah. Kalau itu memang tidak boleh disampaikan kepada orang lain, oleh ulama tidak akan ditulis. Ilmu sir yang disampaikan misalkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri itu memang disuruh dibuang. Setelah beliau tulis selesai, jadi pengalaman-pengalaman ruhaninya itu ditulis semua oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Setelah ditulis semua, datanglah gurunya. Siapa? Gurunya beliau adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Wahai saudaraku Sufyan Ats-Tsauri, buku yang telah engkau tulis itu jangan kau sebarkan. Loh, ini kan pengetahuan. Pengetahuan yang kau tulis itu hanya untuk orang yang nyampe pada levelnya. Jadi pengetahuan-pengetahuan ruhani itu ada kelasnya juga. Sama dengan anak TK, jangan diajari matematika dan berhitung. Kenapa? Karena kalau kita ajari mereka, mereka pun juga tidak akan paham. Bahkan yang lebih kita khawatirkan sebenarnya adalah salah paham. Yang kita khawatirkan itu adalah salah paham. Makanya pemahaman tasawuf itu sebenarnya adalah pemahaman yang lengkap. Yang lengkap, jadi tidak ada kekurangan di situ. Kenapa? Karena sejatinya Rasulullah itu memang betul beliau tidak membagi syariat, thariqat, hakikat, marifat, tidak ada. Tetapi dalam seluruh totalitas kegiatan kehidupan Nabi itu ada syariatnya, itu ada hakikatnya, itu menjadi satu. Itu jadi satu antara fikihnya, fikih, akhlak, kemudian akidahnya itu menjadi satu. Kita kan tidak. Kita kadang ada orang yang kuat fikihnya, ada yang kuat logikanya, tauhidnya saja. Akhirnya kemana-mana jadi tukang debat, bicara tentang Tuhan, tentang keesaan Tuhan, kemana-mana berdiskusikan Tuhan. Tapi dirinya sendiri tidak pernah taat kepada Tuhan. Itu sebuah fenomena
yang banyak dialami oleh manusia sekarang. Ada yang kadang hanya belajar tasawuf saja, tapi kemudian tidak menekuni syariat, salah jalan akan mengentengkan dimensi syariat. Kenapa? Karena ada pemisahan. Sejatinya tidak perlu dipisah. Begitu kita Allahu Akbar, itu kita angkat tangan, itu fikih. Kita baca Allahu Akbar, itu fikih. Tetapi hadirnya hati itu adalah tasawuf. Hadirnya hati ketika sholat, artinya akal ini kita kendalikan. Akal itu jangan dibiarkan bebas. Jadi dia kita biarkan bebas, jangan. Kenapa? Katanya Allah Ta'ala, ketika seseorang telah diberikan ilmu ladunni itu, faman asyraqan nur fi qalbihi sara alamatiyati fahmihi, maka ketika dia telah diberikan cahaya iman di dalam kolbunya, maka dia akan berjalan mengendarai pemahamannya. Nah, ini keren makin. Orang nikah dikendalikan oleh pengetahuannya. Semua manusia di muka bumi ini dikendalikan oleh pengetahuan dan wawasannya. Kalau dia wawasannya itu luas dan dia paham berbagai macam madhab, maka dia insya Allah tidak akan menjadi manusia yang fanatik. Tidak akan. Namun ketika seseorang itu berpegang teguh kepada satu pengetahuan dan dia menutup diri dari pengetahuan-pengetahuan yang lain yang lebih luas, maka dia akan jadi manusia yang fanatik dan menolak kebenaran. Yang seperti ini yang sombong. Yang seperti ini yang sombong. Tidak ada manusia sempurna pengetahuannya, tidak ada, kecuali adalah para rasul. Kenapa? Karena para rasul itu memiliki kesadaran ruhani yang telah matang dan telah sempurna. Kita masih belum. Kita ini berada di level paling tidak nafsul amarahnya lah bisa kita tundukin. Nafsu amarah ini bisa kita kendalikan. Nah, sekarang gini, derma carana mengalahkan nafsul amarah. Amarah itu artinya amarah bisu, nafsu yang ngajak jelek. Jelek itu banyak kan. Jelek itu biasanya rasanan orang itu jelek, iri pada orang itu juga jelek, riya kepada orang lain juga jelek, ujub kepada orang lain, kepada diri sendiri itu juga jelek. Semuanya, bagaimana semua ini bisa kita tundukkan? Ya setidaknya tidak menjadi manusia yang terperangkap oleh yang namanya hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, baru yang namanya basiroh itu nanti bisa tampil perlahan-lahan. Kenapa? Karena yang akan menangkap ilmu laduni dari Allah Ta'ala itu adalah basirohnya. Kalau basirohnya masih tertutup dengan noktah, dengan noda-noda dosa dan kesalahan, maka basiroh itu lama-lama kalau sudah tertutup, dia tidak akan ngerti yang mana yang benar, yang mana yang baik. Semuanya akan dikerjakan. Maka bagaimana mengendalikan nafsu ini? Nafsu amarah ini gimana sekarang? Jadi ketika mau mengendalikan nafsu amarah itu, maka para ulama telah memberikan panduan-panduan untuk melakukan perjalanan ruhani yang kemudian disebut dengan riyadhah, latihan-latihan. Orang Jawa kemudian menyebutnya dengan tirakat.